adalah Mitsubishi Destinator, SUV 7-seater medium barunya Mitsubishi. Loh, kalau pengen SUV 7-seater Mitsubishi di sini bukannya udah ada Xpander Cross sama Pajero Sport. Nah, Mitsubishi ngeposisin Destinator ini menjadi pilihan yang lebih besar dan lebih premium dibanding Xpander Cross, tapi dengan harga yang masih cukup jauh lebih murah dibanding Pajero Sport. Dan enaknya meskipun si Destinator ini punya interior yang termasuk lega, tapi dia juga punya ground clearance yang tinggi banget. Jadi selain bisa bawa keluarga dengan nyaman, harusnya juga bisa bawa keluarga ke tempat yang jauh lebih menantang ya. Nah, mau detailnya simak di 10 hal yang kalian ketahui dari Mitsubishi Destinator. Satu, apa itu Destinator? So, Mitsubishi Destinator. Yes, ini adalah versi produksi dari mobil konsepnya Mitsubishi DST Concept yang keluar di Filipina tahun 2024 dulu. So, konsepnya di Filipina, tapi produksi model final pertamanya di Indonesia. Dan bahkan langsung dibuat di Indonesia juga ya. Nice nih ya. Kayak yang tadi kita bilang, Destinator ini adalah sebuah SUV 7-seater monokok. Dimensinya sedikit di atas Xpander Cross dan masih di bawah Pajero Sport dengan panjang yang hampir sampai 4,7 meter. Meski harganya masih cukup jauh di bawah SUV Jepang lainnya yang dimensinya 4,6-4,7 meteran gitu ya. Dan kalau kalian bilang ini X-Force tapi dikasih 7 jok aja, well tentunya bukan ya. Dimensinya Destinator ini jauh lebih besar dibanding X-Force, mesin yang dipakai juga beda, dan Mitsubishi pun ngeklaim pakai platform yang beda. 2. Varian dan warna. Sayangnya waktu video ini kita buat, Mitsubishi belum bilang bakal ada berapa varian finalnya Destinator di Indonesia ya. Tapi di tempat kita syuting sendiri ada 3 mobil ya. Yang warna silver ini Mitsubishi bilang nantinya bakal jadi varian tengah, atau sekarang kita sebutnya mid trim aja kali ya. Yang warna putih ini Mitsubishi bilang nantinya jadi varian atas, atau sekarang kita sebutnya top trim aja. Meski kalau kita lihat emblemnya sih di belakang Destinator Ultimate ya harusnya nama variannya. Tapi kita sebutnya top trim dulu aja di sini. Dan yang warna biru ini Mitsubishi bilang adalah varian opsional, varian atas tapi dengan beberapa tambahan fitur premium. Sekarang kita sebutnya trim top premium aja ya. Sebenarnya Mitsubishi bilang ada satu lagi varian di bawahnya mid. So mungkin nanti gambarannya gini ya total variannya. Tapi ingat ini bukan nama final variannya dan mungkin aja nanti masih ada yang bisa berubah dari sini. Nah nanti kalau udah ada detail harga dan nama variannya bakal kita update di kolom deskripsi dan komentar. Atau kalian juga selalu bisa cek website Mitsubishi sih ya, pasti lebih update juga. Sedangkan pilihan warnanya ada 5 ya. Putih white pearl, silver blade silver metallic, hitam black mica, abu-abu graphite grey metallic, dan warna ini yang hanya ada di top trim dan premium trim ya, Year Lunar Blue Mica. 3. Mesin dan transmisi. Destinator ini pakai mesin 1500 cc ya. Loh, kok mobil gede mesinnya kecil? Tenang, ada turbonya ya di sini. Jadi bisa punya tenaga dan torsi kayak mesin yang lebih besar, tapi dengan konsumsi BBM yang gak jauh beda dari kapasitas segini. Mesin berkode 4B40 ya ini, yang mirip kayak di Eclipse Cross dulu. Tapi ini generasi keduanya ya. Improvementnya banyak, tapi salah satu yang paling krusial adalah intercoolernya sekarang water cooled dibanding sebelumnya yang air cooled ya. Tenaganya 163 PS atau 161 HP, so mirip-mirip mesin 2000 cc tenaganya. Dan torsinya 250 Nm, mirip-mirip torsi mesin 2500 cc nih ya. Nice. Ada sistem idling stop juga nih ya, yang bisa matiin mesinnya sesaat pas kita berhenti dan bakal otomatis nyala lagi pas mau jalan buat nambah efisiensi BBM-nya. Transmisinya hanya tersedia dengan pilihan transmisi otomatis saja ya, jenisnya CVT. Kayak di Xpander dan X-Force juga, dia ada tombol DS ini buat masuk ke mode transmisi sport, buat ngasih respons yang lebih agresif. Atau masukin ke L kalau mau lewatin tanjakan atau turunan yang sangat curam. Tentunya Destinator ini penggerak roda depannya. Dan yang asik kayak di X-Force juga, di sini ada mode berkendaranya yang kerennya bukan cuma ngubah respons gasnya aja, tapi ngubah karakter traction control, AYC atau Active Yaw Control, respons akselerasinya, dan bobot setirnya juga. Modenya pertama ada normal. Ini dirancang buat lewatin jalan beraspal standar dengan reliable buat daily driving. Wet, ini mode yang diciptain khusus buat daerah ASEAN ya. Jadi ini dirancang agar kita bisa lewatin jalanan basah atau bahkan banjir di jalan beraspal dengan lebih aman. Nice ya. Gravel, ini mode yang dirancang agar kita bisa lewatin jalan yang belum diaspal, yang biasanya berpermukaan batu kerikil gitu ya, dengan mulus dan stabil. Yang baru ada tarmac, ini mode yang dirancang supaya bisa berakselerasi lebih cepat, misalnya dipakai pas mau overtake atau di jalan perbukitan gitu. Dan terakhir mud, ini mode yang dirancang agar kita bisa ngelewatin jalanan gak beraspal yang basah ya, alias berlumpur. Gimana dengan suspensinya? Well, kita jelas belum bisa cobain lah. Tapi Mitsubishi bilang sendiri, suspensinya Destinator ini pakai pengembangan dari suspensi Xpander. Misalnya, suspensi depannya, diameter stabilizernya diperbesar. Sedangkan suspensi belakangnya, diameter shock absorbernya diperbesar dan ada penambahan stabilizer.
Apakah bakal senyaman Expander yang luar biasa nyaman di kelasnya, atau bahkan lebih baik lagi? Boleh kita tunggu aja nanti ya setelah bisa cobain. Beberapa poin lain yang penting juga kayak misalnya ground clearance Destinator ini tinggi ya, tepatnya 244 mm. Tinggi banget malah ya buat sebuah SUV monokok. Harusnya bakal ngerasa aman nih dibawa ke macam-macam medan menantang juga ya. Dan yang unik juga, radius putarnya juga termasuk sangat kecil sih ya buat mobil 4,7 meter kurang gini. Cuma 5,4 meter aja. Penasaran rasanya? Tunggu aja nanti pas sudah ada unit testnya ya. 4. Detail eksterior. Di antara Pajero Sportnya yang punya tampang tangguh banget dan X-Force yang kelihatan futuristik banget, Destinator ini seakan kayak kombinasiin dua-duanya ya. Kelihatan tangguh, tapi di saat yang sama tetap ngasih efek futuristik, terutama dari depan sini. Oke, ini Destinator dari sudut 3/4 depan yang varian top premium, ini yang varian top trim, dan ini yang mid trim. Kita lebih fokusin ke yang top trim ya. Oke, kita tegasin dulu dari sekarang. Meski sekilas agak kelihatan kayak X-Force, tapi nggak ada sharing komponen di eksterior X-Force ke Destinator ini ya. Mitsubishi bilang kemiripannya mungkin karena Destinator ini juga udah dipakein bahasa desain Dynamic Shield barunya mereka yang ditandain dari bentuk fasianya yang kayak perisai itu dengan panel satin krom besar di bawah lampu depannya. Lampunya, yes, meski sekilas bentuk T-shape-nya ini kayak punya di X-Force, tapi ini beda total ya. Nih lampunya X-Force, dan ini lampunya Destinator. Dari urutan di arealnya dan bentuknya aja udah beda. Dan proyektornya Destinator lebih dibuat ditumpuk vertikal ya, dibanding di X-Force yang disusun horizontal. Grillnya baru nih di line-up Mitsubishi. Grill heksagonal yang dipakein mica transparan di depan panel abu-abunya. Lebih nambah kesan futuristiknya overall. Sedangkan bagian bawahnya dikasih panel trapezoidal abu-abu gini yang jadi housing fog lamp juga. Detail lampu depannya full LED ya. Varian tengah ke atas dapat di area LED yang gede banget ini. Lampu besarnya dual LED proyektor atas bawahnya. Lampu jauhnya LED proyektor yang atas jadi jauh. Lampu sini LED raksasa yang gantiin di arealnya. Dan ada fog lamp LED juga. Nice ya. Oke, sampingnya. Ini sampingnya Destinator yang top premium. Ini yang top trim. Dan ini yang mid trim. Nah, kalau Expander Cross masih ada bentuk-bentuk MPV crossovernya, Destinator ini lebih kelihatan kayak SUV sejati ya, dari bentuk bonet overallnya yang lebih panjang. Permukaan kaca yang seakan kayak dibuat nyambung terus sampai ke paling belakang juga ngasih kesan yang lega ke dalam mobil ya. Dan di pilar C-nya ada sentuhan unik garis-garis gitu yang kayak dibuat menyerupai garis-garis di lampu depan dan belakangnya. Nah, yang kita seneng kayak di X-Force juga, lekukan di fender depan dan fender belakangnya dibuat uniform dan kayak berotot banget gitu. Semua Destinator dipakein cladding plastik hitam di bawah, dan yang di bagian fender dibuat lebih mengotak dan ada cekokannya sedikit biar kesan SUV-nya lebih dapet ya. Sedangkan yang di paling bawah pintunya dapat panel abu-abu buat varian top trim dan top premium, dan hitam aja di varian tengah ke bawah. Velgnya semua varian sebenarnya sama ya, 18 inci. Bentuknya pun sama, tapi emang di varian tengah dan bawah dipakein warna abu-abu gini velgnya ya. Sedangkan di top dan top premium dipakein warna dual tone gini yang lebih mewah. Dan ini dipasangin ke ban 225 55 R18. Nice ya. Varian top dan top premium juga sama-sama dapat roof rail kayak gini, dan list jendelanya dikasih chrome ya. Belakangnya, ini belakangnya Destinator yang top premium, dan ini yang top trim, dan ini yang mid trim. Dan sekali lagi mungkin kalau kalian ada yang bilang, ah beneran nih belakangnya X-Force. well, sekilas mirip, tapi semua komponennya beda ya. Nih, kalau di X-Force pintu bagasinya kelihatan ada belahan dan kacanya juga lebih landai. Di Destinator, pintu belakangnya kelihatan lebih tegap, lebih vertikal ya overall. Lampunya pun sekilas kelihatan mirip, tapi beda juga. Lampu X-Force lebih miring gini dan isinya kayak gini. Nah, lampunya Destinator lebih tegap. Lekukan ketiga dimensinya lebih kelihatan juga di mikanya dan isinya pun beda total ya. Nah, varian top dan top premium sama-sama bakal dapat emblem Destinator gede ya di tengah sini. Sedangkan varian bawahnya lebih kecil ya, emblemnya di kiri bawah. Bagian paling bawahnya dikasih panel abu-abu besar yang kelihatan berlekuk-lekuk gini ya. Nice sih. Sedangkan knalpotnya ngumpet di sebelah kanan bawah sini ya. Semua varian juga dapat spoiler kayak gini dan antena sirip view gini ya. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya LED yang bertingkat-tingkat ini, lampu remnya LED yang vertikal dan high mount stop lamp LED, lampu sein LED vertikal dan lampu mundurnya LED juga yang dibuat horizontal ini. Nice ya, full LED. Detail interior. Oke, biar nggak bingung, ini dashboardnya Destinator yang trim top premium option, ini yang varian top trim, dan ini yang varian mid trim. Kita pakai yang top trim nih buat detailin.
Nah sebenarnya kalau lihat desain ventilasi AC tengahnya dan panel head unit dan instrumen clusternya yang dibuat dalam satu panel piano black panjang, mungkin banyak yang ngira, Ini dashboard yang sama persis nih kayak di X-Force. nah tapi sebenarnya agak beda sih ya. Yang kelihatan dari bagian kiri dashboardnya Destinator yang kayak gini dan yang di X-Force kayak gini. Sama-sama pakai desain horizontal axis kayak model Mitsubishi baru lainnya. Tapi di Destinator panel soft paddingnya yang di dashboard ini lebih didominasi. Ada 2 tingkat ya yang dipisahin sama garis hitam gloss. Ini dipakein bahan kulit empuk ya di depan sini. Konsol tengahnya juga meski sekilas kayak yang di X-Force, tapi beda juga ya. Di Destinator ini pakai permukaan piano black yang jauh lebih besar ya overall. Tapi pakai model center konsol tinggi juga kayak yang di Expander dan di X-Force juga. Setirnya pakai model 3 spokes full bulat gini kayak yang dipakai di model-model Mitsubishi baru lainnya juga. Lapisan kulitnya mix nih ya sama yang perforated di pinggir kiri kanannya. Dan keren ya, bahkan sampai varian tengah pun juga udah dilapis kulit loh. Yang keren lagi, varian top trim ke atas dapat ambient light di dashboard, door trim depan, dan door trim belakangnya. Dan ini bisa pilih dari 64 warna. Yang kerennya dan belum pernah kita lihat sebelumnya di mobil lain, kita bisa settings buat ambient light yang beda-beda buat berbagai skenario. Misalnya, kalau lagi driving atau lagi jalan, mau warnanya apa? Kalau tiba-tiba ada telepon, berubah jadi warna apa? Kalau pintunya lagi dibuka, berubah jadi warna apa? Dan kalau baru masuk mobil, warnanya jadi apa? Nice ya, sampai tingkat customnya bisa banyak banget gini. Oh, dan top trim ke atas dapat panoramic sunroof gini. Nice ya, nambah kesan premiumnya. Dan yang kita senang kayak di Expander juga, banyak sentuhan di Destinator ini yang masuk akal buat sebuah SUV keluarga. Kayak storage yang kelihatan banyak banget tempat penyimpanan ekstra. Di depan aja, di kiri dan kanan konsol tengahnya, ada lubang penyimpanan. Di kanan dashboard ada laci tambahan. Di bawah jok penumpang depan ada laci ekstra gini. Di overhead console yang varian tengah, ada tambahan tempat kacamata gini. Di balik jok depan banyak banget kantong ekstra. Atau yang di baris ketiga kiri kanannya bukan cuma ada cup holder aja, tapi di atasnya ada storage lagi, bisa buat naruh HP atau bahkan tablet gitu ya. Sentuhan kayak meja lipat gini di baris kedua yang bahkan udah ada dari varian tengah, itu menurut kita juga sangat penting buat sebuah mobil keluarga, tapi suka dilupain ya. Bisa dipakai buat naruh makanan lah, atau buat naruh tablet gitu kalau pengen nonton. Ini masing-masing ada cup holdernya ya. Dan yang keren lagi, di ujung kiri kanan mejanya ada hook yang kalau mejanya lagi nggak dipakai, ini bisa kita pakai buat gantung barang. Nice ya. Nih, jok depannya yang varian top premium. Ini jok depan yang top trim dan ini jok depan yang varian mid trim. Sebenarnya yang bedain top dan top premium cuma pengaturan jok driver ya. Karena yang top premium dapat pengaturan elektrik, tapi lainnya sama sih ya. Bentuknya yang kita senang nih, kelihatan support pundaknya dibuat lebih lebar gitu ya. Varian top trim ke atas sama-sama pakai bahan kulit sintetis yang ada anti heat guardnya. Yang Mitsubishi bilang bisa mencegah efek panas yang biasanya kerasa banget tuh di bahan kulit sintetis kalau dijemur di luar terlalu lama. Sedangkan varian mid ke bawah pakai material fabriknya. Nah, yang jok baris keduanya kayak gini, full set nih ya. Ketiga joknya full ada headrest adjustable-nya. Dan ini jok baris ketiganya. Yes, dari sini aja kelihatan nih, jok baris ketiganya gak sekecil jok baris ketiga kebanyakan SUV 4,6-4,7 meteran. Di nomor habis inilah ya kita praktekin cobain duduk. Nah ini pintu depannya, bahan paling atasnya emang plastik. Tapi di bawahnya sedikit langsung ada bahan yang dilapis kulit dengan jahitan gini. Yang termasuk besar ya, sampai ke bagian sandaran tangan. Panel yang buat kontrol jendelanya dilapis piano black gini. Dan di bawahnya meskipun plastik, tapi bentuk cover grill speakernya dibuat unik nih ya. Ala-ala ketiga dimensian gitu. Nice ya. Sedangkan ini pintu belakangnya, mirip sih bahannya, yang tengahnya ada lapis kulit gini, sampai sandaran tangan, dan yang kontrol jendelanya piano black juga. Tapi grill speakernya emang dibuat lebih standar ya di belakang sini. Detail lainnya, lampu kabinnya yang depan ada 2 titik gini, LED. Yang di baris kedua yang di varian bersunroof, lampunya ada di kiri kanannya ya, LED juga. Dan yang di baris ketiga pun masih dapet ya, ada 2 titik gini tapi sekali klik nyalanya barengnya, LED juga. Nice ya, pegangan tangan plafonnya di paling depan bukan cuma di sisi penumpang doang, tapi yang di sisi driver juga ada. Yang di baris kedua juga tetap pakai model lipat gini dan masing-masing ada gantungan bajunya juga. Dan bahkan yang di baris ketiga itu juga masih ada lagi ya pegangan tangan plafon gini yang bahkan masih model lipat juga. Mantap. Sun visornya yang kiri dan kanan di dalam sama-sama ada card holdernya dan dua-duanya juga ada kaca yang bisa ditutup buka dan ada lampu LED-nya juga di dalam. Tapi gimana rasanya duduk di Destinator ini? 6. Konfigurasi jok. Buat masuk ke depan, pintunya termasuk berat. Oke lah ya, solid feel-nya. Nah yang kita suka, pintu ini nge-cover sampai bagian paling bawah pintunya ya. Jadi kalau bagian luarnya sini kena cipratan kotor gitu, bagian dalamnya sini bakal tetap terlindungi ya, tetap bersih. Yang bahkan ada karet cukup besarnya di paling bawah, yang harusnya bakal ngelindungi juga cipratan dari bawah. Jadinya kaki kita nggak bakal kepeperan kotor ya. Dan buat apa ke dalam ya, meski ground clearance tinggi banget, tapi mirip-mirip SUV monocoque seukuran gini lah ya. Tinggi tapi nggak terlalu sulit. Jauh lebih gampang dibanding naik ke Pajero Sport gitu misalnya ya. Oke,
Oke, posisi duduk by defaultnya termasuk tinggi. Lebih mirip kayak di Expander sih ya dibanding di X-Force. Tinggi dapat elevated feel-nya, tapi nggak sampai tinggi berlebihan kayak naik SUV leather frame gitu. Dan patokan ke depannya sangat-sangat jelas ya, karena ujung kap mesinnya kelihatan banget. Pengaturan joknya yang driver dari varian paling bawah sampai yang top trim manual ya. Slide, recline, dan bisa naik turunin ketinggian bawahnya dengan puter knobnya. Nah, khusus yang trim premium, yang jok drivernya elektrik 8 arah ya. Jadi selain bisa naik turunin ketinggiannya, bisa tilt juga bagian depannya. Nice ya. Sedangkan yang penumpang depan semua varian manual slide dan recline aja. Headrestnya hanya bisa dinaik turunin aja, posisinya udah cukup maju, jadi kepala kita kalau mau sandaran sambil nyetir nggak bakal ngedanga ya. Headroomnya meskipun kepotong sama sunroof di top trim dan premium trim, tapi masih tetap aman lah ya. Mirip sama di Expander kalau Mitsubishi bilang, dan malah dapat feel leganya kalau ngeliat kaca besarnya di atas ini. Dan ngomong soal ukuran, ruang bahu overall kita di depan sini 35 mm lebih lega dibanding di Expander ya, yang itu aja udah termasuk lega ya di kelasnya. Nice sih. Buat sandaran tangan di tengah ada konsol tengah tingginya gini yang dilapis kulit jadi empuk buat sandarin tangan. Nggak bisa digeser maju mundur sih, tapi masih bisa lah pas-pasan ya buat sandarin tangan kita sambil pegang setir. Yang di pintu juga dilapis kulit jadi empuk juga sandarin tangannya. Seat beltnya fix ya, nggak bisa dinaik turunin. Setirnya selain tilt bisa teleskopik juga, nice ya. Dan sandaran kaki kiri driver ada gundukan tanpa pad plastik ya. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya berat juga, sedikit lebih berat dibanding yang depan, jadi mantep juga ya feel-nya. Bukannya juga termasuk lebar banget ya, nice. Dan karena atapnya nggak turun-turun, jadi kita masuknya gampang nih. Kepala kita nggak perlu nunduk sama sekali. Oke, posisi duduk di belakang sini lebih tinggi ya dibanding di depan. Dan ini support pahanya sempurna ya, nopang paha kita secara full. Jadi kita yang 173 cm, nggak ada naik-naik sama sekali pahanya. Nice ya. Jok baris kedua ini bisa digeser maju mundur. Nah kalau dibuat paling maju gini, sebenarnya masih ada sisa ruangnya. Ini seandainya kita pengen ngasih ruang lebih ke jok baris ketiga gitu. Dan kalau dimundurin mentok, nah ruang kakinya masih termasuk sangat aman. Nggak yang sampai super lega sih, karena kan kepotong meja juga. Tapi ruang kakinya udah aman banget lah segini. Sama kayak di Expander kok ruang kaki baris keduanya. Kalau menurut Mitsubishi, ruang gerak sepatunya luar biasa aman ya. Kakinya bisa gerak bebas tanpa nabrak bagian bawah jok depannya sama sekali. Nice ya. Headrestnya adjustable di ketiga sisinya, termasuk yang tengah juga ya, jadi bisa sandaran lebih rileks gini. Sudut rebah jok baris kedua ini bisa diubah, mirip di Expander ya sudutnya. Kalau dibuat tegak kayak gini, ruang kepalanya segini, masih aman lah ya, meski kepotong panoramic roof-nya. Dan kalau direbahin maksimal kayak gini, nggak sampai tiduran, tapi udah rileks lah ya ini. Dan kalau gini ruang kepalanya jadi kerasa lebih lega ya. Dan karena ada panoramic roof-nya, jadinya ngeliat ke atas juga dapat feel leganya ya, karena ada kaca besar. Buat sandaran tangan di pintu dilapis kulit jadi empuk. Dan yang tengah unik nih ya, kalau diturunin kayak gini modelnya. Nah ini selain jadi sandaran tangan, karena tengahnya jadi bolong, ini jadi kayak misahin jok kiri kanan ya. Makanya kayak semi-semi captain seat gitu. Nice lah. Kalau mau duduk bertiga, langkah ke tengahnya masih gampang karena kakinya nggak perlu terlalu ngelipat. Karena gundukannya kecil banget juga, jadi kakinya juga tetap bisa di tengah-tengah sini kalau nggak mau ke kiri kanannya. Dudukan joknya di tengah sini sedikit lebih tinggi dibanding kiri kanannya, tapi nggak terlalu keras ya. Masih cukup enak lah buat didudukin. Dan sandarannya juga nggak berlebihan keras kayak yang biasanya ada armrestnya ya. Dan kita sandaran juga nggak ngedanga kepalanya. Headroomnya masih aman. Dan seatbelt di tengah sini juga 3 titik ya. Oh, dan shoulder room atau ruang gerak bahu kita di baris kedua ini lebih besar 45 mm dibanding di Expander ya. So, lebih proper buat duduk bertiga harusnya. Sekarang kita ke paling belakang. Nah, kalau dari sebelah kiri sini, buat ke baris ketiganya kita pakai tuas ini nih. Tarik aja dan nanti joknya bakal langsung mental kelipat ke depan gini ya, atau one touch tumble biasa disebutnya. Nah, ini yang kelipat satu jok aja ya, yang sebelah kirinya. Ini nanti buat ke belakangnya ada buat napaknya, dan ada cekokannya buat pegangan pas ke belakang. Dari sebelah kanan juga sama ya, pakai tuas ini dan joknya bakal langsung mental kelipat depan gini alias one touch tumble. Bedanya, ini yang kelipat jok kanan dan jok tengahnya juga. Ini juga ada buat napaknya dan ada buat cekokannya juga ya, buat pegangan pas napak ke belakang. Oke, duduk di baris ketiga. Headrestnya kita naikin dulu ya, biar duduknya lebih enak. Nah, dudukan jok ini ikut berubah nih sudutnya kalau kita ubah-ubah sandaran joknya. Dan buat ukuran jok baris ketiga, ini termasuk enak sih ya. Jarak dudukan jok ke lantainya cukup jauh. Jadinya meskipun sudut paha kita masih sedikit naik, tapi ini udah sangat-sangat baik. Lebih kayak posisi duduk baris ketiga MPV sih ya, dibanding SUV 4,7 meteran yang biasanya kan baris ketiganya sangat nggak proper tuh buat didudukin. Nice lah ini. Oke, balik lagi. Sudut rebah jok ini bisa kita ubah dari paling tegak segini sampai paling rebahnya segini. Ini kok dibuat paling tegak. Ruang kepalanya masih ada sisa
sedikit ya. Dan kalau dibuat paling rebah, emang nggak sampai relax banget, tapi buat ukuran jok baris ketiga udah cukup santai lah ya. Dan ruang kepalanya emang lebih sempit, tapi masih ada sisa sedikit. Malah kalau Mitsubishi bilang di baris ketiga sini, headroomnya lebih besar 7 mm dibanding di Expander ya. Nice lah. Ruang kakinya, ini kalau jok baris kedua ini kita geser paling maju. Jelas masih ada sisa ya, not bad lah hitungannya. Dan kalau digeser paling mundur, nah ini nih, kalau biasanya di SUV 3 baris 4,7 meteran, kan udah nggak ada sisa ruang kaki sama sekali tuh. Di Destinator ini pas-pasan ya, masih ada ruang sedikit banget. Ini lebih panjang 23 mm dibanding di Expander ya. Makanya masih muat meskipun jok baris keduanya dimundurin mentok. Jadinya kalau ada orang dewasa badannya gede kayak kita gitu ya, pengen duduk di sini ya masih bisa lah majuin setengah jok depannya kayak gini. Nice ya. Ruang gerak sepatunya nggak terlalu luas tapi masih aman ya. Kaki kita masih bisa gerak. Sandaran tangan di pinggir kanannya plastik jadi agak keras tapi ujungnya dimiringin ya. Jadi masih enak. Yang di sebelah kiri juga sama ya. Meski emang jendelanya sayangnya agak kecil aja ya. Kas-kasnya SUV 3 baris gitu. Jadi emang ada kesan claustrophobic-nya duduk di sini. Tapi not bad lah, jauh lebih baik dibanding apa yang kalian ekspektasikan buat sebuah SUV 4,7 meteran. 7. Detail fitur. Fiturnya Destinator termasuk banyak ya. Kita bahas yang ada di trim top premium dulu. Pada dasarnya, varian ini dapat semua yang ada di varian top, tapi ditambah 3 fitur lagi. 1. Si jok driver elektrik 8 arah yang tadi udah kita jelasin. 2. Bagasi elektrik yang kita nanti detailin di nomor 9. Dan 1 lagi, sound system premium dari Yamaha yang disebut Dynamic Sound Yamaha Premium. Jadi ada 8 speaker ya. 4 speaker depan yang ada 2 mid bass dan 2 tweeter yang sama-sama pakai grill bertuliskan Yamaha ini. Dan di belakang ada 2 speaker coaxial two-way ya, yang masing-masing ada gabungan woofer dan tweeter dalam satu casing. Dan ada beberapa settings di head unitnya dari Yamaha buat mengimprove experience-nya. Pertama, ada presetnya, ada signature, lively, powerful, dan relaxing. Terus ada opsi surround nih ya, buat mensimulasikan jenis surround sound di dalam kabin. Ada listening position buat mengoptimalkan suara berdasarkan posisi pendengar. Dan speed compensate volume yang bisa otomatis naikin volume dan kualitas audionya kalau kita jalan makin kenceng dan sebaliknya. Nice ya. Selain trim top premium, varian lain speakernya ada 6 ya. Nah, nextnya kita bahas yang top trim ya. Yang baru pertama kali di Mitsubishi Indonesia ada My Mitsubishi Connect ya. Ini adalah sistem telematics ya, yang artinya kita bisa mantau beberapa status mobil dan ngontrol beberapa fungsi mobilnya dari manapun via smartphone kita selama ada koneksi internetnya. Fungsi utamanya Mitsubishi Connect ini ada 3 ya. Safety, security, dan convenience. Safety yang paling keren ya. Jadi di dalam Destinator ini ada tombol SOS yang bisa otomatis hubungin call center Mitsubishi seandainya terjadi keadaan darurat. Nice ya. Dan ada juga yang bisa otomatis hubungin call center seandainya kita terjadi kecelakaan dan sampai ada airbag yang mengembang. Oke lah ya. Fitur security misalnya kita dapat notifikasi kalau kendaraan kita dicuri dan ada beberapa alarm yang bakal kita dapat di HP kita kalau mobilnya kita dipakai di luar tempat yang kita tentuin atau di luar waktu yang udah kita tentuin. Dan terakhir, fitur convenience ini misalnya buat lihat kondisi mobil kita di mana, status dan kondisi mobilnya gimana, dan kontrol beberapa fungsi kayak remote start AC, nyalain lampu, dan klakson buat nyari mobil di parkiran yang besar dan sejenisnya ya. Lanjut, Destinator yang trim top dan top premium dapat panoramic sunroof ya. Ada atap kaca yang gede gini, lebarnya 87,5 cm nih kacanya, dan bagian kaca bisa kebuka sepanjang 34,7 cm. Nah, buka tutupnya bisa pakai tombol fisikal di overhead console gini kayak biasa, atau yang unik bisa dari head unit sini ya. Dan ini komplit ya, kita bisa buka tutup kacanya atau mau tilt, atau ada comfort juga buat buka setengah, atau dibuka pakai slidernya juga bisa. Sunshade-nya juga bisa diatur detail dari sini. Nice lah ya. Lanjut, AC-nya dual zone auto climate control nih, alias suhu AC depan kiri dan kanan bisa dibeda-bedain ya. Suhu paling dingin 18 derajat Celcius dan paling panasnya 32 derajat. Jadi ada heaternya ya. Ada mode dry juga buat ngurangin kelembaban kabin. Ada max cool buat langsung ngeset semua ke paling dingin. Dan ada memory nih, jadi kita bisa ngeset konfigurasi AC favorit kita dari semburannya, fan level sampai temperatur masing-masing. Terus kita klik dan tahan memori ini buat simpen. Dan kapanpun mau recall opsi tadi, tinggal klik aja sih memorinya. Ada buat arin angin ke kaki tentunya, defroster kaca depan dan defogger kaca belakang juga lengkap ya. Oh, dan AC ini juga ada display bisa dilihat di head unit. Dan tiap kita ubah-ubah sesuatu pakai kontrol fisikal yang di bawah, nanti di head unitnya bakal muncul infonya juga ya. Oh, dan kayak di X-Force, Destinator juga punya ventilasi yang posisinya di bawah setir nih. Simple, tapi ini berguna banget buat bikin bagian bawah badan kita nggak keringetan ya. Nice ini. Nah, karena ini 7-seater jadi dapat double blower ya. Dan posisi ventilasi AC-nya pun proper, yang di baris kedua ada di plafon kiri kanan gini yang bisa diatur masing-masing. Dan yang di baris ketiga ada di depan penumpangnya ya. Nah, ini buat mati nyalain blower belakangnya, kontrolnya ada di baris kedua yang ada layarnya sendiri ini. Nice lah.
Lanjut, spion tengahnya varian top ke atas auto dimming. Jadi kalau silau dia bakal meredup ya, menghijau gini supaya kita nggak kesilauan. Nice. Sedangkan varian tengah ke bawah pakai day and night manual gini ya. Lampunya trim top dan top premium dapat lampu otomatis dan ada pengaturan ketinggian lampunya juga. Sedangkan varian di bawahnya lampunya manual gini ya. Wipernya pun yang top dan top premium dapat wiper otomatis, sedangkan varian lainnya intermittent variable. Rem parkirnya elektrik, buat aktifin tinggal tarik aja, dan nonaktifinnya tinggal tekan sambil injak pedal rem. Dan ada auto hold juga buat nahan rem pas kita lagi berhenti, biar kita nggak perlu nahan pedal remnya terus-terusannya. Lanjut, ini kuncinya destinator dari varian paling bawah sampai yang top trim. Sedangkan ini remote kuncinya yang trim top premium. Bedanya cuma ada tombol bagasi elektriknya aja ya. Semua ada passive keyless entry atau Mitsubishi nyebutnya KOS alias keyless operation system. Jadi kalau mobilnya kekunci, remote-nya tinggal dikantongin, deketin mobilnya dan klik tombol hitam ini di pintunya dan kuncinya kebuka. Spionnya juga langsung kebuka tuh ya. Dan buat kunci lagi, tinggal klik lagi aja tombol hitamnya, pintunya kekunci lagi dan spionnya juga ketutup lagi. Dan spion lipat otomatis ini bisa kita mati nyalain dari setting set unitnya ya. Sedangkan buat lipat sendiri pakai tombol yang ini. Tentunya ada tombol start stop mesin juga yang posisinya ada di konsol tengah sini ya. Inputnya di depan ada satu power outlet 12 volt, satu USB port Type C dan satu USB port Type A. Di baris kedua ada satu USB port Type C dan satu Type A juga. Dan khusus di varian tengah ke atas, baris ketiga juga ada ya, satu Type C dan satu Type A. Mantap. Tombol di setirnya yang sebelah kiri ada pengaturan audio dan MID ya. Sedangkan yang sebelah kanan khusus top trim dan top premium ada buat adaptive cruise-nya, teleponi, voice command dan tombol kamera. Sedangkan yang varian bawahnya bedanya buat atur cruise control standar aja dan gak ada tombol kameranya ya. Jendelanya yang driver auto up down. Oke, lanjut instrumen clusternya. Yang varian tengah ke atas dapat TFT LCD 8 inci nih, yang animasinya cakep ya, pastinya lain. Ada dua tema yang bisa dipilih nih di settings tipe tampilan ini. Satu yang tampilan speedometer dan tachometer di atasnya dengan info tengahnya lebih kecil, dan satu lagi yang tachometernya lebih kecil di bawah dan info tengahnya lebih gede. Ada tombol di kanan sini buat ubah-ubah brightness layarnya ya. Oke, info di tengahnya lengkap banget sih ya. Pertama, ada layar info dari TripMeter 1 yang ada konsumsi BBM rata-ratanya, konsumsi real time dan kecepatan rata-ratanya. Terus ada info dari TripMeter 2 dengan info yang serupa. Ada layar indikator Eco dan ada layar skor Eco Driving. Nah, geser ke kanan, ada layar beberapa info mobil nih, kayak sisa jarak berkendara dan TripMeter A, terus TripMeter B, dan ada indikator Active View Control sekaligus Wheel Control. Geser kanan lagi ada kompas, geser lagi ada layar media, geser lagi ada layar safety assist, terus geser lagi ada layar warning, dan geser lagi layar settings. Di sini ada settings ganti tema tadi, ada buat mati nyalain speedometer dalam satuan lain, ada buat setting system safety plus diamond sense-nya, kayak rem otomatis, blind spot warning, rear cross traffic alert, sensor parkir, dan lead car departure notification, dan stability control. Terus ada buat atur alarm pengingat udah berkendara setelah sekian jam, ada buat atur bunyi lampu sein, yang pertama kayak gini, dan yang kedua kayak gini. Dan buat ganti bahasa dan buat ganti satuan unit. Dan ada buat pengingat servis ya. Dan terakhir head unitnya. Varian top dan top premium dapat head unit layar lebar kayak gini ya, 12,3 inci, gede nih ya, nice. Sedangkan varian tengah ke bawah pakai head unit 8 inci gini. Oke, kita detailin yang 12,3 inci tadi ya. Di bawah ada shortcut tombol kapasitif kayak volume dan home gitu. Nah, home screen atau layar utamanya modelnya tampilan 3 widget gini ya, yang bisa kita pindah-pindahin juga sih ya. Jadi kita bisa ngeliat nih 3 hal sekaligus di dalam satu layar. Di kiri juga ada beberapa shortcut menu, dan di sebelah kanan juga ada ya. Ada wireless Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi kalau sambungin iPhone kita gini misalnya yang bisa tanpa kabel, nah nanti bakal munculin interface yang lebih familiar gini. Dan ini bisa pakai aplikasi kayak Apple Music, Spotify, Google Maps, Waze, dan lain-lainnya. Dan pas awal setup koneksi HP-nya, kita juga bakal ditanya mau pakai CarPlay atau Android Auto, atau pilih Web Link alias buat mirroring layar HP kita ya. Lanjut, media lain yang bisa dipilih ada Bluetooth, USB, iPod connection, dan radio ya. Oke, ada aplikasi multimeter yang bisa nampilin banyak banget data ya. Yang menu adventure sini ada widget GPS yang nunjukin ketinggian kita dan posisi titik latitude longitude yang akurat. Terus ada widget tilt angle yang bakal nunjukin detail kemiringan horizontal dan vertikal mobilnya dalam derajat. Dan ada widget kompas yang sekaligus nunjukin suhu di luar. Terus lanjut ke menu reliable. Ini ada widget tingkat kemiringan setir seiring kita belokin setirnya. Terus ada widget active view control yang bakal nunjukin ketika fitur IEC-nya bekerja. Dan widget traction control yang nunjukin ketika sistem ini aktif dan sudut belokan bannya juga ya. Menu responsif, ini ada widget boost meter turbonya, G-meter yang bakal bereaksi pas kita jalan, dan widget konsumsi BBM rata-rata dan instan. Menu driving score, ini ada skor yang bakal dikasih di setiap sesi berkendara kita. Dan menu customize, ini ada widget voltase aki, jam, dan overall skor berkendara. Lanjut, ada aplikasi wallpaper player. Nah, ini kayak di X-Force juga ya. Jadi selain wallpaper biasa, di Destinator ini juga ada live wallpaper atau wallpaper bergerak. Kayak misalnya yang pohon sakura di depan Gunung Fuji ini.
Atau orang mendaki gunung lewati lembah ini? Atau akuarium ini? Atau ubur-ubur ini? Unik ya. Lanjut, menu ambient lighting yang sebelumnya tadi kita bilang detail banget ya, karena bisa diatur warna dan brightness ambient light buat masing-masing skenario. Nggak cuma satu skenario doang. Lanjut, aplikasi sunroof. Nah, ini buat buka tutup sunroof dan sunshade tadi ya. Aplikasi USB Photos ini buat lihat-lihat foto dari USB. Terus ada aplikasi jam buat lihat jam dalam berbagai macam gaya. Nah, aplikasi vehicle information ini juga unik banget ya. Di dalamnya ada menu Avionics yang bakal nunjukin detail info mobilnya ala di pesawat. Dari temperatur, barometer, kemiringan setir, rem, indikator coolant, injeksi bensin, pedal gas, dan beberapa info lagi. Menu altitude ini bakal ngasih lihat ketinggian kita dan temperatur luar, driving score kayak yang sebelumnya tadi, fuel economy buat lihat sejarah konsumsi BBM, dan eco score detail sejarah berkendara eco kita. Lanjut ya, aplikasi kamera ini buat buka kamera 360 derajatnya, menu AC ini buat ngasih lihat detail AC-nya, drive mode buat ganti mode berkendara, Mitsubishi Assistance buat sambungin ke layanan Mitsubishi Connect tadi, dan menu maintenance ini bakal ngasih lihat detail buat ngingetin kapan ganti oli dan filter oli selanjutnya, kapan perlu rotasi ban, dan bahkan kita bisa nambahin variabel sendiri ya, misalnya kapan kita harus ganti aki gitu. Lanjut ke settings, yang setting standar ini buat settings head unit standar ya dari Bluetooth dan Wi-Fi-nya. Terus buat ganti wallpaper, buat atur kamera, atur layar, atur detail yang mau ditempel di depan apa aja. Ada buat kurangin noise radio juga, settings audionya, ada buat atur driving score, atur notifikasi, atur bahasa, dan perintilan standar lainnya. Dan terakhir, settings kendaraan atau vehicle settings. Pertama, ada settings KOS atau keyless entry-nya. Ini bisa atur feedback lampu seinnya kalau kita buka kunci mau nyalanya gimana, dan atur feedback bunyi bip-bipnya kalau buka tutup kuncinya. Settings wiper, isinya buat aktifin wiper belakang otomatis nyala kalau kita masuk gigi mundur pas wiper depannya lagi aktif. Settings lighting, ini bisa buat atur follow me home dan welcome light. Settings turn signal, ini buat mati nyalain one touch triple turn signal. Settings power door locks, ini buat atur kunci ulang kalau habis kita buka kunci mobilnya tapi pintu mobilnya nggak jadi kita buka gitu ya. Dan settings others, ini buat atur spion lewat otomatisnya dan buat otomatis matiin aki kalau kita ada di sistem ACC terlalu lama. 8. Detail safety. Fitur safety-nya Destinator ini juga termasuk lengkap ya, apalagi di top trim dan trim premium ya, yang ada fitur ADAS atau Advanced Driver Assistance System yang Mitsubishi sebut Diamond Sense. Sama kayak di X-Force, Diamond Sense di Destinator ini memanfaatkan kamera di balik spion tengah ini, radar di depan sini, dan 2 sensor yang sembunyi di balik kiri kanan bumper belakang. Dan Mitsubishi mengklaim Diamond Sense di Destinator ini dirancang untuk traffic Indonesia. Jadinya beberapa fungsi otomatisnya nggak bersifat terlalu mengagetkan dan lebih bisa beradaptasi di situasi jalanan yang sangat padat. Pertama, ada Forward Collision Mitigation System yang bakal mendeteksi dan kasih peringatan kalau ada kemungkinan nabrak objek di depan dan bakal ngerem otomatis kalau nggak kita gubris. Ada juga Adaptive Cruise Control yang artinya selain bisa ngeset mobilnya buat jalan konstan, bisa juga ngeset buat ngejaga jarak sama mobil di depan kita. Jadi kalau mobil di depan memelan, kita bakal ikut memelan tanpa kita perlu injak pedal rem, dan pas dia kencang lagi, kita juga bakal ikut kencang lagi sampai kecepatan yang udah kita set tanpa kita perlu injak pedal gasnya. Ada Leading Car Departure Notification yang bisa ngasih peringatan kalau pas kita lagi berhenti, mobil di depan kita tiba-tiba jalan, supaya kalau kita lagi terdistraksi, bisa langsung sadar dan ikut jalan juga. Ada Automatic High Beam yang bisa otomatis mati atau nyalain lampu jauh buat menyesuaikan tingkat penerangan di sekitar kalau terdeteksi nggak ada kendaraan yang berpotensi kena silau di depannya. Dan ada Blind Spot Warning yang bakal nyalain indikator di spion pas terdeteksi ada objek di titik buta. Lane Change Assist yang bakal ngasih peringatan kalau kita nyalain lampu sein ke arah yang ada objek titik buta tadi itu. Dan ada Rear Cross Traffic Alert yang ngasih tahu kalau ada mobil mendatang dari kiri atau kanan belakang pas kita lagi mundur. Fitur kayak lampu otomatis atau auto headlight tadi dan wiper otomatis atau auto rain sensor juga Mitsubishi sebut masuk ke set Diamond Sense ini ya. Lanjut, safety yang lebih basic. Airbagnya, varian yang entry dan mid dapat 4 airbag, 2 airbag depan dan 2 airbag samping ada di samping kedua jok depan. Sedangkan varian atas dan varian premium ada 6 airbag ya. Tambahannya lagi ada di 2 airbag pilar yang memanjang. Rem depannya cakram ventilasi dan rem belakangnya cakram. Tentunya sistem rem ABS, EBD dan brake assist komplit ya. Ada TCL atau traction control dan ASC atau active stability control. Keduanya buat menjaga traksi dan kestabilan mobilnya.
Dan kayak di X-Force juga, di sini buat nonaktifinnya dari MID langsung. Ada juga Active Yaw Control atau AYC yang awalnya dulu dikembangkan buat Lancer Evo ya. AYC ini bakal ngebuat mobil lebih stabil pas menikung ekstrim dengan cara ngerem ban depan sisi dalam sesuai jumlah yang dibutuhkan supaya roll pas ngelakuin tikungan ekstrim itu berkurang drastis, alias mobilnya nggak keguling sekaligus real time effect-nya itu bakal ngurangin understeer ya. Ada Hill Start Assist yang bisa ngeremin mobil beberapa detik pas kaki kita pindah dari pedal rem ke pedal gas waktu mau jalan lagi setelah berhenti di tanjakan. Fungsinya supaya pas mau jalan lagi, mobilnya nggak pakai merosot dulu. Sensor parkirnya ada 4 titik di belakang yang terintegrasi gini, dan di depan juga ada 4 titik lagi. Nice ya, dan ini bisa dimati nyalain dari MID ya. Plus ada indikatornya juga di instrumen clusternya. Kameranya, semua varian dapat kamera mundur, tapi varian teratas dan varian premium dapat tambahan kamera di depan sini dan di masing-masing bawah spion ya. Jadi dia bisa ngebentuk gambar 360 derajat sekeliling mobil gini yang pilihan angle-nya ada banyak, dan ada tombol juga di setirnya buat langsung akses kameranya ya. Ada indikator seatbelt setiap jok yang posisinya di overhead console sini, dan tentunya ada dudukan ISOFIX di jok baris kedua buat pakai child seat dengan lebih mudah ya. 9. Bagasi dan storage. Bagasi Destinator di kebanyakan varian manual ya. Buat bukanya nyambung sama passive keyless entry-nya. Kalau mobilnya lagi dikunci, kita cukup kantongin remote-nya, deketin mobilnya dan klik tombol panjang yang sebelah kiri sini dan pintu bagasinya kebuka. Dan setiap kunci pintu lain juga kebuka ya. Nah, khusus yang varian opsional alias trim premium, bagasinya elektrik dan cara bukanya bisa dari remote sini ya. Klik unlock dulu dan klik 2 kali yang tombol buka bagasi ini dan dia bakal kebuka. Buat tutup lagi juga klik 2 kali lagi ya. Kalau dari dalam bisa klik tombol di kanan dashboard sini buat buka atau tutup. Bisa juga klik langsung tombol yang di pintunya dan dia kebuka secara elektrik. Dan ada fitur hands free dengan kick sensor juga ya. Kalau kuncinya kita kantongin, kita tinggal deketin mobilnya dan pakai gaya tendang ke bawah mobilnya gini dan bagasinya bakal kebuka. Dan bisa juga dipakai buat tutupnya. Oke, detail bagasinya. Ini kalau setiap jok lagi dibuka ya, cukup oke lah buat sebuah SUV 7-seater seukuran gini. Bibirnya termasuk lebar bawahnya, sedikit menyempit di atasnya tapi nggak masalah. Nah, kayak kebanyakan SUV, jarak bibirnya ini dari tanah termasuk tinggi ya. Jadi kalau angkat barang berat pasti bakal lebih sulit. Tapi enaknya, lantainya rata sama bibir bagasinya ya. Jadi kalau mau keluarin barang, tinggal langsung tarik aja. Detailnya, di sebelah kanan sini nggak ada apa-apa, paling ada lubang aja di bawahnya ya. Dan di sebelah kiri sini ada kompartemen gini nih, isinya dongkrak dan toolkit yang rapi di dalam sini. Nice, dan ada lubang juga. Di bawah lantainya pakai kompartemen 3 kotak gede-gede gini kayak di Expander ya. Jadi masih bisa masukin barang yang nggak bisa diintip dari luar. Dan yang tengah ini kalau dibuka buat turunin ban serepnya nih. Ban serepnya sendiri ada di bawah mobilnya dan modelnya space saver ya. Lanjut, jok baris ketiga ini bisa diatur sudut recline-nya. Kalau dibuat lebih rebah, bakal bikin ruang bagasinya lebih kecil tapi penumpangnya lebih rileks duduknya ya. Sedangkan kalau dibuat lebih tegak, ya sebaliknya ya. Oke, kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok baris ketiga bisa dilipat pakai konfigurasi 50/50. Bukan pakai tali yang di bawah sini, tapi pakai yang di atas ini ya. Kalau kita lipat satu, kita jadi bisa masukin barang lebih besar sambil tetap duduk satu orang di baris paling belakang. Dan kalau lipat dua-duanya, kapasitasnya jadi jauh lebih besar sini. Nice ya. Nah, kalau mau luasin kapasitas lagi, jok baris kedua bisa dilipat pakai konfigurasi 40/20/40. Artinya dia bisa dilipat yang tengahnya aja kayak gini. Nah, kita jadi bisa masukin barang yang sangat panjang sambil tetap duduk berdua dengan nyaman di tengah ya. Meski emang kalau lipat yang tengahnya sini dia nggak terlalu rata tuh lantainya. Kalau mau lebih rata dan masukin barang panjang lebih besar, kita bisa lipat yang sebelah kiri aja sini ya. Nah, kayak gini. Atau kita bisa lipat semuanya sekaligus juga. Dan kapasitas bagasi jadi jauh lebih besar kayak gini ya. Dan ini lantainya rata nih, cuma sedikit nanjak aja. Jadi kita bisa masukin barang yang panjang dan besar sekaligus kayak kasur gitu ya. Nice. Buat tutupnya disediain handle kayak gini di kanan dalam. Dan buat langsung kunci semua pintu lagi, bisa klik tombol yang kecil di sebelah kanan sini. Sedangkan buat tutup bagasi yang trim premium tadi, ada tombol buat tutup secara elektrik biasa. Dan ada satu lagi buat tutup sekaligus kunci semua pintunya sekalian ya. Dan ini sisa storage di dalam kabin.
Detail-detail lain kayak expander cross dan X-Force juga, Destinator ini langsung dirakit lokal ya di pabrik Mitsubishi di sini. Dan keren ya, kayak X-Force juga, Destinator ini pun world premiere alias perdana dunianya di Indonesia ini. Keren sih ya. Nah, kalau buka kap bensinnya ada tulisannya ya, direkomendasikan mesin ini pakai bensin dengan oktan RON 95. Artinya di sini bisa pakai Shell V-Power, BP Ultimate, Vivo Revo 95 gitu-gitu ya, atau yang 98 kayak Pertamax Turbo misalnya. Tapi ada tulisannya minimal bisa pakai oktan RON 90. Artinya kalau nggak nemu RON 95 tetap bisa pakai yang 90 ya, kayak Pertalite atau Vivo Revo 90 gitu. Nice ya, mesin turbo gini masih bisa pakai RON 90. Sedangkan buat garansi dan program servis waktu kita keluarin video ini belum ada detailnya dari Mitsubishi. Kalau udah ada nanti kita update di kolom komentar ya. Dan Destinator ini juga bakal hadir di Gias 2025 dan di kota-kota lain juga. Buat info lengkapnya kalian bisa cek website Mitsubishi deh ya. So, gimana menurut kalian soal Mitsubishi Destinator ini? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah. Klik like dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Karamudi Indonesia supaya gak ketinggalan sama video-video kayak gini lainnya. See you next time.